Baik, kita mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Teman-teman semua, mari kita ngaji atau melakukan kajian ihya tematik, kuliah ihya tematik hari ini seperti biasa setiap minggu pagi. Dan tema kita masih terkait dengan masalah ilmu ya, karena ini adalah kitab pertama dalam kitab Ihya. Pembukaan kitab Ihya adalah mengenai soal ilmu. Nah, hari ini tema kita adalah mengenai ilmu-ilmu yang kategorinya adalah fardu kifayah, yaitu ilmu yang jika ya tidak ada orang Islam mempelajari ilmu itu dosa semua. Tapi kalau sudah ada salah satu orang dari umat Islam yang mempelajari ilmu ini, maka gugur kewajibannya. Semua orang sudah dianggap melaksanakan kewajibannya ya. Sebagian besar ilmu itu kategorinya adalah fardu kifayah ya. Ilmu yang masuk dalam kategori fardu ain, artinya ilmu yang setiap orang wajib mempelajari itu sedikit ya. Karena kalau ilmu itu semuanya fardu ain ya akan merepotkan manusia kan. Jadi ilmu itu ya paling banyak kategorinya fardu kifayah. Nah, ilmu yang fardu kifayah itu dibagi dua ya. Ilmu yang fardu kifayah dibagi dua. Ada ilmu yang disebut dengan, ini istilah Al-Ghazali diingat-ingat ya. Ini penting untuk teman-teman yang tertarik dengan teori pengetahuan ala Imam Ghazali ya. Ilmu yang fardu kifayah dibagi dua secara garis besar. Ada yang disebut dengan ulum syar'iyyah dan ulum ghairu syar'iyyah atau ulum aqliyah ya. Ulum syar'iyyah, ilmu-ilmu agama, itu adalah ilmu yang sumbernya dari wahyu dan nabi ya. Ilmu yang di dalam kitab Ihya di sini diterangkan ilmu yang tidak bisa diketahui melalui sumber-sumber non wahyu. Nah, sumber-sumber non wahyu itu ada tiga. Ini juga teori pengetahuan juga ini ya. Sumber pengetahuan non wahyu itu ada tiga. Pertama adalah akal, ya akal. Seperti misalnya ilmu yang terkait dengan matematika, itu kan ilmu yang murni rasional, ya, berdasarkan penalaran, ya, ilmu matematika misalnya atau logika misalnya. Ya. Yang kedua sumber pengetahuan ilmu-ilmu non wahyu atau non syar'i adalah at-tajribah, yaitu eksperimentasi atau pengalaman real, pengalaman empirik manusia. Contohnya adalah ilmu kedokteran, itu ilmu yang empiris ya. Ya tentu saja dalam ilmu kedokteran ada bagian-bagian yang tidak empiris ya. Tapi sebagian besar ilmu kedokteran itu ilmu empiris. Ilmu biologi misalnya itu empiris ya. Ilmu fisika ya kecuali fisika teori ya. Itu ilmu fisika itu umumnya adalah ilmu-ilmu yang berdasarkan tajribah atau pengalaman empiris. Yang terakhir sumber ilmu non wahyu adalah as-sama, yaitu kabar ya, kabar. Jenengan tidak pernah melihat sesuatu itu secara langsung, tapi mendapatkan kabar. Itu namanya as-sama ya. Misalnya sampean tidak pernah tahu tentang perang Rusia dengan Ukraina, kan nggak tahu itu terjadi di negara lain. Tetapi kan jenengan membaca kabar ya melalui wartawan yang mengkabarkan perang itu, kemudian sampean tahu. Nah, taunya itu berdasarkan as-sama. Jenengan mendengar atau membaca kesaksian yang dipunyai oleh orang lain, itu namanya as-sama ya. Nah, ilmu agama atau ulum syar'iyyah itu ilmu yang sumbernya bukan itu semua. Tetapi ilmu-ilmu yang sumbernya murni adalah wahyu itu. Itulah yang disebut dengan ulum syar'iyyah, ilmu agama. Meskipun nanti ulum syar'iyyah ini ketika sudah diolah oleh para ulama, ya tentu saja harus menggunakan akal, menggunakan tajribah atau
pengalaman empiris dan juga menggunakan as-sama. Tetapi dasar pokoknya, dasar awalnya ulum syariah itu adalah wahyu. Jadi ilmu inilah ilmu yang menjadi fondasi keberagamaan, karena ini ilmu yang berdasarkan wahyu. Dan ciri khas orang beriman kan ya orang yang beriman kepada wahyu. Ini ilmu fondasi ya. Jadi kehidupan kita diatur oleh pengetahuan yang sumbernya dari wahyu ini. Tetapi ilmu tidak itu saja, ada ilmu yang namanya ilmu ghairu syar'iyah. Ilmu-ilmu yang non syar'i, yaitu ilmu yang sumbernya tadi itu sumbernya yang non wahyu, yang non nabi ya. Bisa berasal dari akal, bisa berasal dari observasi atau tajribah ya, atau sama yaitu kabar itu ya. Inilah ilmu yang fardu kifayah ya. Jadi saya ulang lagi, ilmu fardu kifayah itu dibagi dua, ada ulum syar'iyah, ilmu agama, dan ulum ghairu syar'iyah. Yang syar'iyah sumbernya wahyu, yang ghairu syar'iyah sumbernya tiga tadi itu, akal, tajribah, as-sama ya, kabar. Nah, pembagian ini itu tidak, saya sudah pernah mengatakan ini berkali-kali kan. Pembagian ini itu tidak berarti bahwa ada dualisme pengetahuan. Karena lagi-lagi Al-Ghazali itu juga dituduh orang yang menganjurkan atau mengenalkan adanya dualisme ilmu agama dan non-agama. Al-Ghazali tidak dualisme itu kan seolah-olah dua hal yang tidak saling komplementer, melengkapi. Jadi ada dua hal bertentangan, itu namanya dualisme. Dualisme itu bertentangan. Jadi seolah-olah Al-Ghazali itu dianggap melalui kitab Ihya. Ya ini persis sumber tuduhan Al-Ghazali sebagai orang yang menganjurkan dualisme ilmu itu adalah ya keterangan dalam kitab Ihya persis yang saya baca hari ini, atau yang saya terangkan hari ini dalam kitab Ihya di bagian pertama ini. Jadi selama ini itu kalangan pesantren ya, yang umumnya kan ngaji Ihya pesantren itu dianggap kalangan yang menganut pandangan dualistis mengenai ilmu. Dualisme itu artinya ada dua hal yang bertentangan dan saling konflik gitu. Ada ilmu agama, ilmu non agama. Dua ilmu ini dianggap konflik gitu. Dan ilmu agama dianggap ilmu yang paling unggul, ilmu yang non-agama, yang ghairu syar'i itu dianggap lebih rendah dan tidak layak dipelajari. Itu kira-kira tuduhannya kan begitu ya. Nah, tuduhan seperti itu tidak benar sama sekali. Kalau kita baca keterangan di sini, sebetulnya yang dikatakan oleh Al-Ghazali itu adalah ya, ilmu itu dibagi. Jadi yang dikatakan oleh Al-Ghazali sebatas menjelaskan pembagian ilmu. Bukan dualisme ya, bukan dualisme sama sekali. Jadi ilmu itu ada yang sumbernya dari wahyu, ada yang sumbernya non wahyu. Dua-duanya fardu kifayah. Jadi tidak saling bertentangan, dua-duanya wajib dipelajari. Karena kalau tidak ada satupun orang yang mempelajari ilmu-ilmu ini, termasuk ilmu yang ghairu syar'iyah itu, ya semua orang Islam dosa itu. Jadi itu bukan dualisme. Bukan dualisme sama sekali. Jadi ini menjelaskan tentang pembagian dan hierarki pengetahuan ya. Hierarki pengetahuan. Nah, ilmu yang disebut dengan fardul kifayah, ilmu fardu kifayah ya. Ilmu fardu kifayah itu adalah ya ilmu yang dalam Ihya diterangkan ilmu yang la yustaghna anhu fi qiwami umurid dunya ya. Jadi ilmu yang dibutuhkan untuk menata dunia ini. Itulah namanya fardu kifayah ya. Ilmu fardu kifayah. Contohnya yang pertama adalah katibbi, seperti kedokteran itu. Ilmu kedokteran itu adalah ilmu yang kategorinya fardu kifayah. Karena itu untuk menegakkan dunia, kalau tidak ada orang yang belajar kedokteran, ada orang sakit, ya repot.
dunia tidak tertib nanti. Ya, kalau orang semua sakit, ya, tidak ada yang mengobati, urusan dunia ini tidak ada yang mengurus itu. Jadi itu contoh yang diberikan Al-Ghazali. Fardhu kifayah, contoh pertama itu kedokteran, ya. Kemudian yang kedua adalah seperti al-hisab, ilmu tentang menghitung, ya, menghitung. Ini hitung-hitungan itu kan fondasi untuk ngatur dunia ini, ya. Karena kalau nggak ada hitung-hitungan, ya kita nggak bisa mengurus dunia ini. Perdagangan, apa ya, membangun rumah, jembatan, infrastruktur itu semua membutuhkan ilmu dasar, yaitu hitung-hitungan atau matematika, ya. Jadi inilah ilmu fardhu kifayah, ya. Jadi saya ulang lagi, ilmu secara garis besar ada ilmu yang ilmu dari sudut kewajiban menuntutnya, ada yang fardhu ain dan fardhu kifayah, ya. Dan dibagi dua ilmu itu secara garis besar, ilmu yang syar'iyah dan ghairu syar'iyah, dan ilmu yang yang ghairu syar'iyah, ya, itu dibagi atas ilmu yang terpuji, ya, dan ilmu yang tercela. Jadi ilmu yang kategorinya ghairu syar'iyah, yang non agama, non wahyu, itu ada yang terpuji, ada yang tercela. Artinya ilmu ini kalau dipelajari itu ya dosa kita, ya, tercela. Nah, ilmu yang terpuji, ya, ilmu yang tercela di dalam ilmu yang ghairu syar'iyah itu sedikit sekali, ya. Dicontohkan dalam kitab Ihya ini misalnya ilmu sihir, ya. At-tilimsat, ya, at-tilimsat, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sihir, magic, ya, atau black magic, ya, itu haram, itu madmum, ya, tercela. Tapi sebagian besar ilmu yang masuk di dalam kategori ghairu syar'iyah itu ya mahmud, ya, terpuji. Kenapa? Karena itu ilmu yang dibutuhkan untuk ketertiban dunia ini. Nah, kalau ilmu yang syariah, ilmu yang sumbernya adalah wahyu, itu semuanya terpuji, ya. Semuanya terpuji, ya. Ya, karena sumbernya dari wahyu, ya. Meskipun diberi catatan oleh Al-Ghazali, ada ilmu yang oleh sebagian orang itu dianggap sebagai ilmu yang syariah, ya, tetapi itu tercela, itu tercela. Itu nanti diterangkan di bagian belakang, misalnya ilmu tentang fatwa atau fikih itu ilmu fikih itu kan ya ilmu seolah-olah itu dianggap ilmu yang syariah karena sumbernya dari wahyu, tapi tercela karena ilmu fikih ini kemudian dipelajari tujuannya adalah untuk berdebat dan mengalahkan musuh itu. Nah, itu ilmu yang seperti itu tuh tercela. Meskipun jadi ini tercela karena bukan karena sesuatu pada dirinya ilmu itu sendiri, tapi karena aplikasinya, karena penerapannya itu tidak sesuai dengan tujuan asalnya. Jadi kita belajar ilmu fikih, ilmu tentang bagaimana memproduksi, menghasilkan hukum atau dasar dari fatwa, itu kan fikih, ya. Tapi ilmu fikih ini dipelajari untuk berdebat, ya. Karena kan orang ketika berbicara mengenai hukum itu kan kadang-kadang berdebat antara satu ulama dengan ulama yang lain. Kemudian ada orang mempelajari ilmu fikih untuk mengalahkan musuhnya. Jadi tujuannya bukan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ya mencari ilmu, ya, tetapi tujuannya adalah untuk untuk mujadalah, untuk berdebat mengalahkan musuhnya. Jadi ilmu seperti ini kelihatannya atau dianggap ilmu yang syariah, tetapi dia tercela. Tetapi kalau ilmu syariah itu pada dirinya semuanya terpuji, ya. Menjadi tercela karena penerapannya, karena kita menerapkan ilmu itu secara salah, ya. Jadi ilmu yang ghairu syar'iyah itu ada yang terpuji, ada yang tercela. Yang terpuji adalah segala ilmu yang ghairu syar'iyah yang dibutuhkan untuk qiwamud dunia, itu istilahnya, ya, untuk menata dunia ini, ya.
Nah, jadi ini memang Al-Ghazali menjelaskan pembagian-pembagian ilmu ini detail sekali ya. Sekarang kita masuk kepada ilmu yang terpuji, ilmu yang ghairu syar'iyah, al-ulum al-ghair syar'iyah, ilmu yang non wahyu. Tadi kan dibagi dua, terpuji dan tercela. Yang terpuji, ya, yang terpuji itu dibagi atas 4 kategori. Ini kita belajar begini ini tujuannya untuk memberikan peta sebetulnya ya. Supaya kita tahu peta pengetahuan. Ini kayak Google Map lah ya. Supaya kita tahu tentang peta pengetahuan. Kalau kita tahu peta pengetahuan kan kita menjadi paham, oh ilmu ini letaknya di sini, ini di sini. Oh, Jati Bening itu letaknya di sebelah sini. Kalau Tambun itu sebelah sana. Ya. Ya gitulah ya. Karena kalau kita nggak mengerti peta kan kita nggak mengerti daerah itu di sebelah barat atau sebelah timur, jadi kita nggak punya bayangan itu. Itulah pentingnya kita punya peta, punya kartografi, ya, punya gambar tentang letak sebuah tempat itu. Jadi ilmu itu tadi ya yang terpuji itu dibagi atas 4 kategori. Ada ilmu yang kategorinya usulun ya, pokok. Kedua furu'un, cabang. Ketiga muqaddimatun, dia menjadi alat, menjadi muqaddimah, menjadi pengantar ya. Dan terakhir mutammimatun, menjadi penyempurna itu. Jadi ilmu yang mahmud ya itu terbagi atas 4 ini. Ada yang usul, ada yang furu', ada yang muqaddimat, ada yang mutammimat ya. Al-Ghazali ini kreatif sekali. Ini temuan beliau sendiri, teori mengenai pengetahuan seperti ini. Ada ilmu yang furu', usul, muqaddimat, mutammimat. Ini adalah temuan beliau ya. Sebagaimana Al-Ghazali itulah yang menemukan misalnya kategori-kategori tentang tujuan-tujuan agama ya, atau maqasidus syariah ya. Itu ada teori beliau yang di dalam kitab Al-Mustasfa itu ada misalnya hajiyat, ada haji daruriyat ya, hajiyat, kemudian tahsiniyat. Jadi kategori hukum fikih itu, hukum agama itu bisa dibagi dalam 3 ini, yang daruriyat, yang hajiyat, yang tahsiniyat ya. Nah ini juga sama, ilmu dibagi 4, ada yang usul, pokok, furu', cabang, muqaddimat, alat ya, pengantar, ketiga mutammimat, penyempurna itu. Ilmu yang kategorinya usul atau pokok itu ada 4 ya, yaitu Quran, hadis, ijma' dan atharus sahabah ya. Ini pokoknya ilmu-ilmu ini ya. Quran, hadis, ya, ijma'us sahabah atau ijma'ul ummah, konsensusnya para ulama ya, dan terakhir adalah atharus sahabah, pendapat atau ucapan-ucapan teladan dari para sahabat ya. Itu semua adalah kategorinya ilmu usul ya. Ini semua ilmu yang mahmud ya, yang terpuji ya. Ilmu yang furu' ya, ilmu yang furu' itu adalah yang kategorinya cabang, adalah ilmu yang merupakan pemahaman terhadap ilmu-ilmu usul tadi itu. Jadi usulnya, pokoknya itu kan Quran dan hadis, ijma' dan atharus sahabah. Nah, ilmu furu' itu adalah ilmu yang menjadi yang muncul karena pemahaman seorang ulama terhadap ilmu usul itu ya. Ini dalam usul fikih itu disebut dengan istihad ya. Ilmu yang lahir karena istihadnya ulama, pemahamannya ulama terhadap teks-teks yang ada di dalam Quran dan Sunnah ya. Itu namanya ilmu furu' ya. Misalnya dicontohkan dalam kitab Ihya ini ya,
ada hadis bunyinya la yaqdil qadhi wa huwa ghadban. Qadhi atau hakim itu, ini hadis ya, hakim itu tidak boleh membuat keputusan dalam keadaan dia marah. La yaqdil qadhi wa huwa ghadban. Nah, berdasarkan hadis ini ulama kemudian membuat istihad, yaitu tidak hanya qadhi tidak boleh membuat keputusan dalam keadaan marah ya, tapi dalam keadaan apapun yang membuat keputusannya itu nanti terganggu. Ketika qadhi mengalami sesuatu yang membuat dia terdistraksi, terganggu keputusannya, itu tidak boleh dia mengambil keputusan dalam saat seperti itu. Tidak hanya pada saat dia marah ya. Misalnya pada saat dia lapar, pada saat dia ngantuk, pada saat dia pikirannya nggak konsentrasi karena habis baca status Facebook atau apa yang mengganggu pikiran dia, nggak boleh. Harus dia tenang dalam keadaan kondisi mentalnya stabil. Nah, pemahaman seperti ini ya, itu namanya furu'. Ini ilmu-ilmu yang muncul berdasarkan istihadnya ulama terhadap hadis tadi itu. Kalau hadisnya hanya mengatakan qadhi tidak boleh memutuskan dalam keadaan marah, ulama memahami dari sana, oh tidak hanya marah, pokoknya qadhi dalam keadaan kondisi mentalnya tidak stabil tidak boleh membuat keputusan ya. Nah, itu yang dalam ilmu usul fikih disebut dengan al-mafhum ya, al-mafhum. Sesuatu yang dipahami dari teks itu ya. Ada mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah itu ya. Nah, ilmu yang terkait dengan furu' ini itu dibagi dua lagi. Ini pembagiannya memang agak detail ya. Sebenarnya tidak rumit, tetapi ya memang perinciannya banyak ya. Jadi ilmu itu ada yang usul ya, ilmu yang tadi itu yang mahmud terpuji, ada yang berupa pokok, ada yang berupa cabang. Yang cabang dibagi dua lagi. Ada ilmu yang terkait dengan kemaslahatan dunia. Ya. Jadi ilmu cabang tapi terkait dengan kemaslahatan dunia. Inilah bagiannya dari ilmu fikih. Ilmu ini adalah tugasnya atau couplingnya, wilayahnya para ahli fikih. Dan ahli fikih itu menurut Al-Ghazali disebut sebagai ulama dunia, ulama dunia. Nah, statement Al-Ghazali ini bisa menimbulkan ketersinggungan terhadap para ulama fikih, karena ulama fikih dianggap ulama dunia, bukan ulama akhirat. Nanti ada jawabannya ya, kenapa ulama fikih itu disebut sebagai ulama dunia. Jadi ilmu yang kategorinya furu' itu ada yang dibagi dua lagi ya, yaitu ilmu yang terkait dengan kemaslahatan dunia, ada ilmu yang terkait dengan masalihul akhirah, dengan kemaslahatan akhirat ya. Itulah ilmu yang terkait dengan hati, yang dibahas di dalam jilid ketiga kitab Ihya yang saya baca setiap hari malam Jumat itu. Itulah ilmu ahwalil masalihul akhirah, ilmu yang terkait dengan kemaslahatan akhirat, terkait dengan akhirat, yaitu ilmu tasawuf sebetulnya ya. Jadi ilmu fikih itu ilmu dunia, ilmu tasawuf itu ilmu akhirat. Ulama fikih ulama dunia, ulama tasawuf ulama akhirat. Ini yang bikin para ulama fikih tersinggung. Makanya banyak orang yang tidak suka kitab Ihya itu dulu antara lain karena Al-Ghazali menggolongkan ahli fikih itu di dalam golongan ahli ilmu dunia itu. Dan ulama fikih itu adalah ulama dunia. Ini sementara ulama fikih itu kedudukannya sangat bergengsi sekali dalam masyarakat Islam. Jadi kalau disebut ulama itu kan umumnya ya ulama fikih gitu kan. Karena saking pentingnya kedudukan fikih di dalam konstelasi ilmu-ilmu Islam. Ulama fikih disebut oleh kitab Ihya ulama dunia.
Majelis Ulama Indonesia yaitu Majelis Ulama Indonesia, dalam pengertian ulama dunia, bukan ulama akhirat itu. Ya karena sebagian ngurusi fatwa, ngurusi masalah-masalah dunia. Jadi ini menimbulkan iritasi, ketersinggungan kepada sebagian ulama. Ada yang tidak suka antara lain karena ini ya. Jadi Al-Ghazali itu sebetulnya melancarkan kritik itu kepada banyak pihak ya. Tidak saja kepada para filosof ya, seperti yang sering kali kita dengar itu Al-Ghazali mengkritik filsafat itu. Sebetulnya beliau tidak hanya mengkritik filsafat, beliau juga mengkritik ilmu fikih. Bukan mengkritik ya, ya nanti beliau dalam bagian kitab Ihya yang selanjutnya juga memberikan kritik kepada para ulama fikih ini. Tapi intinya dia menggolongkan fikih dan ulama fikih sebagai ilmu yang couplingnya, wilayah operasinya itu adalah dunia, bukan akhirat itu ya. Itu ilmu furu' ya, dibagi dua lagi, ada yang terkait dengan masalihud dunia, ada yang terkait dengan masalihul akhirah. Ilmu yang ketiga dari ilmu yang terpuji tadi itu ilmu yang kategorinya itu muqaddimat, atau ilmu yang kategorinya adalah pengantar, alat ya. Ilmu nahwu ya, ilmu balaghah, ilmu sorof, ilmu tata bahasa Arab ya, ilmu sastra, itu semua adalah kategorinya muqaddimat, dibutuhkan untuk memahami ilmu-ilmu yang kategorinya usul pokok tadi itu. Dan terakhir keempat adalah ilmu yang kategorinya mutammimat, penyempurna ya. Jadi ini dipelajari ya boleh, enggak juga enggak apa-apa. Di dalam kitab Ihya dicontohkan dengan ilmu qiraah dan ilmu tajwid, itu kategorinya mutammimat, penyempurna ya. Ilmu qiraah dan ilmu makharijul huruf ya, ilmu bagaimana variasi bacaan dalam Quran ya, misalnya dalam Al-Fatihah itu ya, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim Maliki Yaumiddin. Ada qiraah yang membaca Maliki Yaumiddin. Pengetahuan mengenai itu mutammimat, penyempurna ya. Jadi itu adalah kategorinya itu komplementer, penyempurna saja. Nah, jadi tadi dikatakan kembali kepada ilmu yang furu' tadi itu ya. Ilmu fikih itu dikategorikan sebagai ilmu dunia. Nah ini ada yang iskal, ada yang bertanya itu ya. Dalam kitab Ihya dikatakan falima al-haqtal fiqha bi ilmi dunya. Al-Ghazali sudah memprediksi pasti ada orang yang protes ini ya. Apalagi mahasiswa-mahasiswa Fakultas Syariah itu pasti protes ini. Santri-santri yang biasa belajar fikih protes, loh kok ilmu fikih kok dianggap ilmu dunia, itu gimana ceritanya itu. Nah ini jawabannya ya. Jawabannya ya secara garis besar begini. Manusia itu hidup di dunia. Ya. Manusia itu manusia itu kan diciptakan oleh Allah ya. Diciptakan, lahir ke dunia, kemudian setelah itu mati, kemudian hidup dalam alam yang lain namanya alam akhirat. Tetapi sebelum kita masuk ke alam akhirat, kita itu harus melintasi dulu, melalui dulu alam yang namanya alam dunia ini. Nah, alam dunia ini itu kita butuhkan sebagai jembatan untuk sampai kepada alam akhirat. Karena tidak mungkin manusia itu langsung lompat jumping ke alam akhirat, itu nggak bisa. Sebelum dia sampai ke alam akhirat, dia harus melintasi dulu alam namanya alam dunia ini. Karena itu alam dunia itu alam yang dibutuhkan untuk perjalanan kita menuju kepada alam akhirat. Kalau tidak ada alam dunia, alam akhirat tidak bisa kita capai. Karena nggak mungkin orang langsung menuju ke sana. Karena itu alam akhirat ini adalah jembatan, wasilah ya, menuju kepada alam akhirat ya. Nah, alam dunia ini itu ada dua kemungkinan ya. Di alam dunia ini ada dua kemungkinan. Artinya
kehidupan di alam dunia ini itu terjadi dalam dua kemungkinan. Alam dunia ini tertib. Kenapa tertib? Karena keadilan ditegakkan. Ya. Jadi kalau keadilan ditegakkan, alam dunia ini tertib. Ya. Itu pertama. Kemungkinan pertama, alam dunia ini tertib karena tegaknya keadilan. Kemungkinan kedua, alam dunia ini kacau karena keadilan tidak ditegakkan. Yang tegak adalah syahwat. Yang tegak adalah kepentingan-kepentingan personal. Itu namanya syahwat ya. Kalau di dalam kehidupan dunia ini yang tegak, yang dominan adalah kepentingan-kepentingan manusia secara personal, syahwat atau kepentingan golongan ya. Bukan hukum yang menjadi aturan untuk semua orang ya. Jadi di sini dikontraskan oleh Al-Ghazali antara adil dengan syahwat. Adil itu artinya kalau sesuatu diatur sesuai dengan aturan main yang bersumber dari agama atau bersumber dari akal yang disepakati bersama. Jadi aturan yang objektif itu namanya adil. Kalau aturannya tidak objektif, yaitu sesuai dengan kesenangan seseorang, penguasa, orang yang kuat, orang yang punya duit misalnya, atau kepentingan golongan, personal, syahwat ya, maka dunia kacau. Nah, dunia ini ya nyatanya kan tidak tertib, artinya tidak semua tertib. Ya, kadang-kadang ada kekacauan, ada pertikaian, ada chaos ya. Kenapa ya? Karena keadilan tidak tegak. Nah, pada saat dunia itu kacau karena tidak ditegakkannya keadilan, dibutuhkan orang yang menyelesaikan itu. Ya. Kalau sudah adil sih nggak masalah, tapi kalau tidak adil lalu kacau karena syahwat berkuasa, kepentingan-kepentingan sempit ya, kepentingan-kepentingan yang sektarian itu syahwat ya, itu yang berkuasa. Di sebuah negara yang terjadi bukan keadilan tapi mayoritarianisme. Ya. Pokoknya yang kuat, yang mayoritas menang, yang minoritas nggak dihargai. Itu namanya syahwat. Ya, itu bukan keadilan itu. Keadilan itu tidak sama dengan mayoritarianisme. Ya. Nah, kalau sedang terjadi kekacauan seperti itu dibutuhkan orang yang mengerti tentang, dalam istilah Ihya Al-Ghazali, qanunus siyasah wa tariqut tawassut bainal khalqi. Itu istilah Al-Ghazali. Qanunus siyasah, aturan-aturan politik, aturan-aturan untuk mengatasi pertikaian, dan ilmu yang terkait dengan at-tawassut bainal khalqi, menengahi makhluk atau masyarakat manusia yang bertikai. Dibutuhkan orang yang bisa melakukan fungsi itu ya. Nah, orang yang bisa melakukan fungsi itu dua. Yang pertama adalah ahli fikih ya, yang punya ilmu tentang bagaimana mengatasi pertikaian ini sesuai dengan hukum agama. Yang kedua adalah penguasa, sultan yang mengeksekusi kepentingannya para ahli fikih ini. Ya. Nah, ahli fikih ini di sini tentu saja kalau dalam konteks modern seperti di Indonesia ya, itu tidak hanya ahli fikih tapi juga lembaga yang berfungsi membuat hukum, yaitu lembaga legislatif, yaitu parlemen. Itu sebetulnya kedudukannya sama dengan ahli fikih ya, karena dia membuat aturan untuk menyelesaikan pertikaian-pertikaian yang mungkin muncul dalam masyarakat itu. Jadi di dalam mengatur ini al-khusumat, menyelesaikan khusumat, pertikaian karena berkuasanya syahwat, ada dua pihak yang dibutuhkan. Pertama adalah ahli fikih, yang kedua adalah ahli fikih, itu ahli yang membuat hukum ya. Kedua adalah eksekutor, eksekutif ya, as-sultan itu. Ahli fikih bikin hukum, ahli penguasa mengeksekusi hukum yang dibikin oleh ahli fikih. Jadi tugas ahli fikih itu sebetulnya tugas keduniaan, yaitu apa? Mengatur supaya dunia ini tertib itu, melalui hukum-hukum yang dia buat berdasarkan ijtihad mereka terhadap Quran dan Sunnah itu, dan ijma' dan qiyas tentu saja ya. Karena itu ilmu fikih ilmu dunia, karena tujuannya adalah untuk menyelesaikan tadi itu
atawassut bainal khalqi, menengahi manusia yang bertikai itu melalui konunus siasa, melalui konun aturan main politik. Politik itu artinya cara mengatur kehidupan dunia ini supaya maslahat tegak itu ya. Nah, di dalam bagian ini kita mendapati keterangan Al-Ghazali yang seringkali dikutip oleh orang-orang yang menulis teori politik menurut Al-Ghazali. Ini ada di kitab Ihya halaman 67. Ini teman-teman yang tertarik dengan teori politik atau yang mungkin untuk dakwah, untuk ceramah ya. Ini halaman 67 ini penting, sampean lingkari ini ya. Karena di sini ada keterangan yang seringkali dikutip banyak sarjana. Saya bacakan ya. Jadi fa'innad dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah sawahnya akhirat. Artinya sawah untuk modal menuju ke akhirat ya. Wala yatimud dinu illa bidunya. Dunia tidak akan sempurna tanpa agama tidak sempurna tanpa dunia. Wala yatimud dinu illa bidunya. Wal mulku wad dinu tau amani. Ini kutipan quote yang terkenal dari Al-Ghazali. Ya. Di sini letaknya kalau sampai mau cari dalam kitab Ihya ya di sini. Wal mulku wad dinu tau amani. Kerajaan, kekuasaan, dan agama itu saudara kembar ya. Twin brothers and sisters ya. Kekuasaan dan agama adalah saudara kembar, twin brothers and sisters. Tau amani ya. Itu bahasa Arabnya, tau amani. Al-mulku wad-dinu tau amani. Wad-dinu aslun, agama itu pokok. Was-sultanu harisun, kekuasaan itu sebagai penjaga. Jadi pokoknya itu agama, kekuasaan itu menjaga supaya aturan-aturan agama ini itu tegak, supaya tidak kacau kehidupan ini. Wa ma la aslalahu famahdumun. Bangunan yang tidak ada pokoknya, fondasinya, itu ya hancur. Artinya apa? Kehidupan negara tanpa ada aturan, termasuk aturan agama, dan juga aturan-aturan yang dibikin oleh parlemen, oleh lembaga namanya lembaga legislatif, ya rusak. Karena kehidupan itu supaya tertib membutuhkan aslun, fondasi, yaitu berupa aturan, itu hukum ya. Wa mala harisalahu fadha'iun. Ini menarik sekali ya. Sesuatu yang tidak ada penjaganya, tidak ada pengawalnya, tidak ada penjaganya, fadha'iun, pasti dia akan terlunta-lunta, akan tersia-sia ya. Jadi bangunan yang tidak ada fondasinya hancur, terus bangunan yang sudah berdiri, sudah ada fondasinya berdiri tapi tidak dirawat, ya dha'iun, dia akan tersia-sia, artinya tidak terawat ya, tidak terawat. Banyak sampahnya, nggak enak lah dipandang pokoknya lah ya. Jadi kekuasaan itulah yang menjamin supaya kehidupan itu tidak dha'iun, tidak tersia-sia, tidak kacau itu ya. Wala yatimmul mulku wadhabtu illa bisultani ya. Menjaga supaya kekuasaan, kerajaan, negara itu bisa tertib ya, itu tidak bisa terjadi kalau tidak ada sultan, tidak ada penguasa. Itulah pentingnya politik. Kalau nggak ada penguasa, ya nggak bisa, negara nggak jalan itu. Ya, nggak bisa itu. Nggak bisa negara itu isinya ulama tok, nggak bisa. Gimana kok ulama tok itu? Nggak bisa. Ya ada ulama, ya ada penguasa. Penguasa itu di dalam teori politiknya Al-Ghazali kategorinya adalah al-haris, penjaga. Ulama itu yang meletakkan landasan berupa hukum-hukum ya. Di sini ulama tidak sekedar ulama dalam konteks modern ya, tidak sekedar ulama pesantren atau ulama fikih, tapi juga termasuk orang-orang yang bertugas untuk membuat hukum di lembaga namanya lembaga legislatif ya. Itu juga penting kedudukannya.
Wa tariqud dhabti fi faslil khusumati bil fiqhi. Cara untuk mengatur ya, untuk mengatasi pertikaian-pertikaian di dalam masyarakat ya, karena adanya syahwat tadi itu ya bil fiqhi, dengan hukum, karena ini adalah agama ya hukum fikih itu. Kalau dalam konteks Indonesia ya selain hukum fikih ya hukum yang berdasarkan konstitusi kita dan Pancasila ya. Itu semua juga penting itu ya. Itulah kenapa fikih itu kategorinya ilmu dunia. Dan kalau disebut ilmu fikih itu ilmu dunia, itu bukan berarti tidak keren. Jangan tersinggung. Karena dunia itu penting untuk menjadi sarana jembatan menuju kepada akhirat. Itulah kenapa ilmu fikih itu kategorinya ilmu dunia itu ya. Inilah keterangan tentang tentang pembagian-pembagian ilmu atau hierarki ilmu di dalam teori Al-Ghazali.